Hai Tot, tahun kemarin nih HP yang lagi lu lihat ini, iPhone yang lagi lu lihat ini harganya rata-rata nih, harga secondnya yang resmi itu masih di atas 10 juta semua, 11 juta, 12 juta ya kan. Sekarang, but now into 2023 ya, harganya itu sekarang udah murah parah. Jadi di tahun 2023 iPhone 13 mini varian resmi ini harganya udah makin murah ya, turun setengah juta sampai sejutaan lah tergantung di mana lu beli. Nah lu udah bisa lihat nih, harganya udah ada yang jual 9 jutaan. Iya sih, masih mepet ke 10 JT ya kan, tapi ya nego tipis-tipis lah ya kan. Nego tipis mungkin dapat lah, kayak mungkin bisa kurang lah beberapa ratus ribu. Terus berbagai macam iklan gue juga lihat. Bahkan ada yang jual di 9,5 juga untuk 13 mini yang iBoxan yang 128 GB. Nah yang lagi lo lihat nih 9,8. Tapi semua itu kan belum dinegoin lagi ya kan. Jadi gila sih, udah makin murah parah. Apakah dengan iPhone yang harga udah makin rendah, udah di bawah 10 juta, iPhone 13 mini ini masih layak untuk dibeli? Atau harganya udah makin turun tapi performanya udah kurang yahut gitu, udah ikut turun semua gitu, dari performanya, kualitas kameranya, baterainya, dan lain-lain. Oke, gue juga bakal bahas itu secara cukup detail, dan referensi gue menilai HP ini juga berdasarkan dari orang-orang yang ada di luar negeri juga lah, nanti gue insert di video ini. Nah, perbedaan yang paling utama dibandingkan yang varian-varian non-mini, iPhone 13 mini ini pilihan warnanya jauh lebih banyak. Iya, cuma nambah satu doang sih. Tapi at least warnanya lebih banyak ketimbang yang varian 13 Pro. Jadi kalau lu orang yang non kaku ya, lu pengen warna hidup lu, saran gue beli yang mini-minian begini, yang second begini, varian warnanya banyak dan fine-fine aja sih menurut gue. Tapi kalau warna selera lah. Udah lah, kita nggak usah bahas itu. Fisik dulu deh. Fisik yang paling kelihatan beda di sini, 13 mini ini kamera cuma 2 biji ya. Sedangkan yang varian Pro itu kameranya 3 biji, udah boba-bobaan. Nah tapi yang gue rasakan setelah perbandingan ya, kan gue juga dulu pernah pakai 13 Pro juga, itu nggak terlalu signifikan berasa banget perbedaannya. Dan buat gue personal ya, telefoto itu adalah salah satu fitur yang nggak terlalu penting buat gue. Jadi kalau lo nanya ke gue, ini buat gue ya, 3 biji kamera iPhone itu nggak terlalu guna buat gue, dan 2 biji aja sebenarnya cukup. Yang penting udah ada lensa lebarnya sama lensa normal. That's enough menurut gue. Jadi buat lo orang yang biasa aja, mungkin pakai kamera cuman buat video lucu-lucu, ini beda, udah beda kelas lah. Intinya kameranya memang cuma 2, cuman lu udah nggak bisa samain lagi kayak iPhone jadul, kayak iPhone yang kecil-kecil, iPhone yang varian plus jadul yang kayak lagi lu lihat ini nih, yang ya notabene-nya lensanya notabene sama ya, masih 12 megapiksel, masih sama-sama 12 megapiksel. Kita belum menemukan embel-embel puluhan megapiksel di iPhone 13 mini ini. Tapi lu jangan kecil hati, kamera ini udah beda level. Kalau lu beli varian 13 mini, meskipun sama-sama 12 megapiksel, itu udah beda level. Kameranya tuh beda. Ini bukan pakai lensa yang munyil kecil-kecil, ini timi-timi, unyu-unyu gini, yang ya meskipun sama-sama 12 megapiksel, tapi melainkan kamera yang ada di 13 mini ini meskipun masih 12 megapiksel, tapi sensornya gede banget. Karena saking gedenya sensornya tuh, makanya kameranya tuh naruhnya tuh menyilang gitu, bukan bererotan dari atas ke bawah ya kan. Lo nggak percaya? Nih gue kasih lihat. Tara, tete, titit. Nah ini adalah bentuk kamera 13 mini. Kalau dibongkar bentukannya seperti ini. Nah kamera utamanya tuh gede banget, gede parah lah, itu sensornya gede banget. Jadi lo kalau yang mikir gue beli 13 mini kamera cuma 2 lagi, udah gitu cuma 12 megapiksel, it's pemikiran otak lo tuh salah. Ini udah another level, udah beda level kameranya, sensornya gede banget. Jadi lo nggak bisa samain sama 12 megapiksel HP lain, even dibandingin sama iPhone juga. Nah sekarang kita ngomongin baterai performance. Performa baterai adalah gimmick momok yang paling ditakutin kalau orang beli varian iPhone yang kecil-kecil gitu ya kan. Nah kalau dibandingkan sama yang Pro itu ya beda sih. Nggak hanya baterainya, performanya beda tipis lah. Tapi kalau lo nanya performa baterai ya, keawetan baterai, ini juga nggak bisa disamain sama iPhone yang kecil-kecil. Contoh kayak iPhone SE generasi pertama yang kecil banget ya, kecil parah nggak ngotak ya kan. Ya kalau kita ngeliat iPhone kecil, ya memang performa baterainya nggak ada yang gimana gitu, biasa aja. Cuman iPhone yang kecil-kecil yang lu maksud itu kayak iPhone SE generasi pertama gini, lu nggak bisa sejajarkan. Pola pikir lu nih, lu mindset nih, lu tembak pukul rata gitu. iPhone 13 mini nggak berani gue beli. Udah harganya ber-10 juta, nggak awet pula baterai. Nggak salah. Chipset yang ada di iPhone 13 mini ini masih powerful banget. Kalau chipsetnya masih powerful, masih overkill, otomatis penggunaan dayanya rendah, nggak gampang panas, jarang panas, otomatis penggunaan dayanya juga rendah. Ini juga layar udah OLED, jadi ya lu bisa irit-irit pakai HP ini. Dan kalau lu nih ke gue pakai HP ini ngecas cuman sekali cuman
Seharian tuh full gue pakai HP ini. Rata-rata ya, kebanyakan cuman sekali ngecas doang. Jadi kalau lo naik baterai performa, gue berani adu sama Android yang baterainya 4000, 5000. Kan rata-rata Android itu yang baterai 5000, 4000 tuh dual SIM ya kan. Kalau fungsinya sama-sama dipakai semua, penggunaannya normal, ya performa baterai iPhone mini ini bisa menyaingin Android yang baterainya gede-gede kayak Bagong gitu. Kayak beda tipis. Jadi menurut gue baterai iPhone mini ini masih cukup awet, irit, dan gue nggak pernah tuh pakai iPhone 13 mini selama seumur hidup gue mainin sambil ngecas atau apapun itu sambil ngecas, nggak. Ngecas aja, saking gue ngerasa iritnya baterai 13 mini. Dan sekarang ngomongin soal layar. Layarnya kecil nih, pasti ada penurunan performa nggak bang tuh di layar? Nanti spek udah kayak apaan tahu gitu, nggak. Di sini lu bisa lihat sendiri kalau dibandingkan sama iPhone 13 Pro, ini PPI-nya sedikit lebih rapat karena ukurannya lebih kecil ya. Kalau menurut gue ya, pribadi gue, dia menggunakan layar yang sama dengan iPhone 13 Pro, cuman dibentuk dengan ukuran yang kecil. Nah kalau dibandingkan dengan iPhone yang poni-ponian yang lain yang layarnya gede-gede kayak Bagong yang nggak ngotak itu gedenya, contoh kayak iPhone XS Max atau iPhone 11, yang poni-ponian layar gede lah ya. Ini juga lu nggak bisa samain layar kecil yang ada di 13 mini ini another level. Ini udah beda kasta, beda kelas. Kalau lu udah biasa pakai iPhone 11 dan lu udah bangga banget, atau lu udah pakai iPhone XS yang lu udah sombong banget gitu, kalau lu kemana-mana megang iPhone XS pala lu dongak ke atas gitu, anjir HP gue keren banget gitu. Kalau lu pakai iPhone 13 mini seketika lu berasa ciut karena layarnya enak banget, pakai banget. Gue susah jelasin, tapi dari spek layar tadi seharusnya lo udah ngerti ya, PPI-nya rapat ya. Dan sekarang perbandingan paling berasa berat ya. iPhone ini ringan, tapi gila. Gue perbandingan dari spek dimensinya. Kalau lo merasa iPhone kayak iPhone 7 udah kecil kan, iPhone SE gen kedua, iPhone SE 2020 maksud gue, iPhone SE generasi ketiga, itu kan kecil-kecil ya kan, iPhone 8 tuh kecil-kecil banget itu iPhone compact. Kalau orang pakai tuh udah nggak biasa, anjir nih HP kekecilan nih, keringanan, kekecilan ya. Lu kalau bilang iPhone 8, iPhone 7 itu kecil, oke, gue setuju, fine, parah ya, gue setuju banget. Karena memang dengan dimensi layar 4,7 yang ada di iPhone itu adalah salah satu layar iPhone terkompak yang cukup nyaman. Tapi sebagian orang tuh kekecilan. Tapi asal lu tahu aja, nah lu coba lihat, ternyata iPhone mini itu jauh lebih kecil daripada iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE generasi kedua, ketiga. Pokoknya iPhone mini ini 13 mini ini jauh lebih kecil. Lu bisa lihat sendiri tuh dimensinya kecil. Dengan bobot yang cuma 140-an gram, dengan dimensi seperti ini enak banget dipakai. Gue tuh sebelum tidur tuh paling suka pakai iPhone 13 mini, enak. Dan oh ya, kayak yang gue bilang di awal video, gue bakal naruh beberapa referensi dari luar. Nah, Babang Ganteng ini nge-review iPhone 13 mini di tahun 2023, apakah worth it katanya. Nah, di sini ada beberapa poin. Gila. Poinnya hampir bintang 5, boy. Lu bisa lihat ya, untuk ukurannya tuh enak dipakai ya kan, good quality foto. Iya, kameranya jos parah. Kayak yang gue bilang tadi ya, penilaian kamera bagus kan sini. Sensor kameranya another level, meskipun kamera cuma 2, meskipun cuma 12 megapiksel, tapi sensornya gede, jadi another level. Lu pakai HP ini tuh kayak berasa pakai iPhone baru juga, sama aja, beda tipis lah. Performanya juga masih bagus. Nah, minusnya ini ya minus wajar. Baterai kecil, ya 60Hz layarnya ya, karena emang speknya udah begitu ya kan. Dan lain-lain. Jadi menurut gue ya minusnya masih cukup signifikan lah, masih bisa ditoleransi lah, dan nilainya bagus loh. Nah, ini komentar dari pengguna iPhone 13 mini yang ada di luar ya, di luar negeri ya. Pada suka sama iPhone. Ini komentar kedua, pada suka juga sama iPhone 13 mini ini. Orang luar tuh juga yang pakai itu masih pada suka. Gue cari-cariin komentarnya. Dan sampai ada yang bilang gini, nyuruh Apple bikin varian mini lagi gitu. Saking sukanya sama mini. Jadi mungkin buat lo yang ngegame, buat lo yang sering ngedit video di iPhone, ya memang agak sedikit ribetin sih. Cuman kalau tangan lu, jari lu tuh gak terlalu gede, coba deh lu pakai HP ini adaptasi mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, abis itu lu ngerasa nyaman. Karena HP ini mobilitasnya tinggi sekali. Di samping ringan, kecil, compact, bisa muat kemana-mana. HP ini bandel, chipsetnya powerful, overkill, kameranya apalagi overkill menurut gue. Buat lo yang udah mampu buat beli kayak iPhone 11, iPhone XS, atau iPhone 12 gitu, coba deh lu nabung sikit, ambil aja yang 13 mini kayak gini, nih keren parah. HP ini masih rekomendasi banget dari gue di tahun 2023, no debat, no kecot lah. Pokoknya kalau lu mau pakai, jangankan ditanya, bang setahun 2 tahun masih nyaman gak? Kalau menurut gue secara personal nih, kayaknya HP dipakai 3 tahun juga masih enak lah. Paling minusnya cuma baterai performance aja sih kalau menurut gue.
Tapi balik lagi, again ya, yang namanya juga ukurannya compact, otomatis ada sesuatu yang dikompensasi. Tapi karena ukurannya kecil, lo jadi bisa bawa kemana-mana, tangan lo juga gak gampang pegal pakai satu tangan. Banyak banget kelebihan-kelebihan yang ada di iPhone 13 mini ini menurut gue, ketimbang kekurangannya. Dan yaudah, sampai di sini video gak jelas gue, sampai jumpa di video berikutnya.